Saya Agus Tambur dari Puspa. Mungkin yang pertama yang perlu saya tanyakan terkait pelayanan endoskopi. Banyak masyarakat yang bertanya mungkin pelayanan endoskopi ini hanya khusus untuk yang yang sudah gawat darurat atau yang sudah penyakit sudah ini, tapi ternyata untuk semua masyarakat. Tapi kira-kira untuk syarat dan apanya kira-kira seperti apa? Oke. Pertama, lalu yang kedua, sempat viral itu di ruangan VIP rumah sakit itu kan ada AC, tapi ada masyarakat yang membawa kipas angin. Itu kira-kira seperti apa? Ya, siap. Mungkin untuk sementaranya itu. Baik, silakan. Baik, di sini ya, saya menjawab terkait endoskopi. Nah, endoskopi ini tidak ada pengecualian bagi siapapun yang mau berobat sesuai indikasi medis. Jadi jangan tiba-tiba Pak Agus saya mau endoskopi. Sesuai dengan indikasi medis. Dan kemudian indikasi medis itu ditentukan oleh siapa? Pasti oleh tenaga kesehatan. Dalam hal ini mungkin datang ke dokter umum dulu, misalnya di puskesmas, kemudian ternyata harus di endoskopi, datanglah ke rumah sakit membawa rujukan, pasti dilayani. Dan semuanya gratis. Jadi tidak ada pembatasannya, siapa saja boleh, tapi sepanjang sesuai indikasi medis. Ya, sesuai dengan penyakitnya. Jangan sampai Pak Agus tiap hari jalan keliling mabuk-mabuk dan datang mau endoskopi. Bisa juga endoskopi untuk cek lambungnya, tetapi sesuai dengan indikasi medis. Jadi boleh semua. Kemudian VIP, ruangan VIP. Memang begini. Ya, syarat untuk endoskopi. Oh, syarat untuk endoskopi. Jadi kalau misalnya yang bersangkutan tidak gawat seperti yang tadi, hanya mau mengecek apakah lambung saya ini, silakan datang ke FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dalam hal ini baik itu puskesmas maupun dokter keluarga. Jadi setiap kita saking canggihnya sekarang sistem, kita kasih NIK saja, nomor NIK, langsung bisa kita cek kartunya aktif atau tidak, siapa FKTP-nya, apakah di puskesmas atau di dokter keluarga. Jadi misalnya beberapa orang minta begitu. Seperti kemarin contoh ada Promoderi yang TikToker, tahu kan? Ya. Nah, beliau kan mau kontrol itu, saya bilang kirim KTP. Begitu kirim KTP dapat NIK-nya, saya langsung cek, oh dokter keluarganya ada di Rumah Sakit Marianum. Silakan konsultasi dengan Rumah Sakit Marianum, dokternya kemudian setelah konsultasi dibuatlah rujukan ke rumah sakit tertentu. Misalnya mau itu rujukannya mau rujukan ke endoskopi, berarti ke dokter penyakit dalam. Silakan nanti langsung dilayani. Sampai di Atambua begitu datang di loket ke penyakit dalam mau ke dokter siapa? Oh ini mau endoskopi, langsung dipilih namanya Pak Bupati. Sebagai dokter yang penanggung jawab tindakan itu, silakan langsung antre di endoskopi atau melakukan janjian untuk kapan melakukan. Kalau yang bukan KTP Belu bagaimana? Kalau KTP Belu yang bukan KTP Belu, nah ini mungkin BPJS dia dari luar, nanti BPJS akan menjelaskannya. Tapi kartunya aktif toh Pak? Oh bisa. Ya jadi nanti silakan itu di ini lebih detailnya. Kemudian saya sampaikan dulu terkait ruang VIP. Jadi memang ruangan VIP kami di rumah sakit ini sudah sejak tahun 2018. Mau rehab rumah sakit, kami berusaha menganggarkan dari dana DAP fisik, tapi tidak bisa. Puji Tuhan bahwa dalam perjalanan ada yang namanya dana DAO Specific Grant. Dan DAO Specific Grant itu memungkinkan salah satu indikatornya adalah untuk merehab rumah sakit. Tahun ini Pak Agus sudah dianggarkan untuk merehab VIP. Jadi nanti di rumah sakit akan ada VIP dan akan ada poli VVIP. Poli eksekutif, dan itu aturannya juga boleh, itu BPJS juga boleh ada dengan tarif yang berbeda. Jadi poli eksekutif itu nanti namanya juga eksekutif ya, jadi mungkin kita akan menarik dari Timor Leste atau orang-orang yang memang mampu, sudah dianggarkan untuk rehab VIP dan poli eksekutif. Jadi AC tidak usah khawatir lagi, dalam 1-2 bulan ke depan akan baik. Mungkin itu, silakan Ibu terkait apa namanya tadi? Bukan KTP Belu. Ya. Terima kasih Pak Agus. Nah, mungkin saya sedikit menambahkan dulu yang terkait dengan kriteria endoskopi. Kriteria untuk boleh atau tidaknya endoskopi tadi secara gampang
undang-undang sudah disampaikan, yaitu sesuai dengan indikasi medis. Ya, indikasi medis ditetapkan oleh dokter, ya, tidak bukan oleh BPJS Kesehatan, bukan oleh Dinas Kesehatan, bukan oleh peserta pemilu, ya, tapi dokter yang akan menilai sesuai dengan penyakitnya atau tidak dilakukan endoskopi. Jadi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan saluran cerna, ya, pencernaan itu biasanya terindikasi untuk dilakukan pemeriksaan endoskopi. Nah, tapi itu kembali lagi ke sesuai dengan keilmuan dari dokter yang memeriksa. Seperti itu. Nah, kemudian kalau yang bukan KTP Belu, nah kalau bukan KTP Belu, silakan nanti KTP-nya kan bisa ditunjukkan, kita akan cek dia sudah terdaftar atau belum, aktif atau tidak. Ya, kalau selama kartunya aktif, maka dimanapun dia berada, dia bisa akses layanan. Dia sudah terdaftar dan sudah aktif, dimanapun peserta itu berada, sekalipun dia akan tetap bisa mendapatkan pelayanan baik yang emergency maupun yang non emergency sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, kalau yang non emergency tentunya dengan menggunakan rujukan. Ya. Ya, begitu juga dengan warga Belu yang mungkin berada di luar Kabupaten Belu, sedang perjalanan atau bagaimana, sakit di sana, juga bisa mengakses layanan di rumah sakit di luar Belu. Ya, di Kupang kah, di Bali atau dimanapun berada, tetap bisa mengakses layanan. Nah, kemudian apabila berada di luar wilayah KTP, kan misalnya orang KTP Belu berada di luar wilayah Belu sakit, nah itu bagaimana proses cara mengakses layanannya. Jadi silakan datang, kalau emergensi seperti yang sudah disampaikan Bang Sila, datang kemanapun yang terdekat, ya, yang UGD, ya, UGD rumah sakit kah, UGD FKTP kah, yang penting itu unit gawat darurat, silakan akses layanan di sana yang memang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan kalau memang memungkinkan. Ya, tapi hampir rata-rata semua pasti tidak bekerja sama, ya, hampir rata bekerja sama. Nah, kemudian kalau yang tidak emergensi, kemana dia bisa mengakses? Silakan datang ke FKTP terdekat, itu bisa dilayani maksimal 3 kali, ya, dalam waktu 1 bulan. Ya, dimanapun dia berdomisili di luar domisilinya saat ini, dan tinggal di mana dia di hotel misalnya, atau di mana yang terdekat dari situ, silakan akses layanan sampai maksimal 3 kali selama maksimal 1 bulan. Ya, nanti silakan mengikuti instruksi dari dokter yang ada di FKTP. Apakah harus dirujuk ke rumah sakit ataupun hanya cukup sampai di sana pengobatannya, itu kembali ke dokter yang menangani. Ya, jadi tidak perlu khawatir kalau sedang berada di luar wilayah domisili. Mungkin itu ya. Itu terima kasih. Mungkin saya sampaikan realnya yang lebih konkretnya. Misalnya Pak Agus ini sakit nih, Pak Agus KTP mana? Manggarai. Manggarai kan? Bukan sakit tapi mau endoskopi. Silakan datang ke puskesmas mana saja. Ke puskesmas kota kah, ke puskesmas Umanen kah? Tinggalnya di mana ini Pak? Gerbades, berarti lebih dekat ke puskesmas Umanen. Nah itu maksimal Pak, minta rujukan hanya boleh maksimal 3 kali. Berobatnya. Jadi misalnya berobat ke sana, kemudian kalau saya mau endoskopi, nanti kan pasti saya dibuatkan. Jadi berobat gratis itu di mana saja bisa, apa saja bisa, sepanjang sakit Pak. Jangan sakit dan dibuat-buat, yang dokter sakit tadi tidak ya. Mungkin itu ya Pak ya.